Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat dari kelas 12 Hija. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas saya membuat aplikasi penjualan barang. Baik, ini adalah tampilan aplikasi penjualan barang yang sudah saya buat. Oke, sekarang kita mulai tes aja aplikasi penjualan barangnya. Oke. Jadi apabila keempat kolom input ini tidak diisikan, maka dia akan menampilkan validation, pesan kesalahan bahwa input tersebut harus diisikan seperti ini. Nah, kode barang harus diisi, nama barang harus diisi, harga tidak boleh 0, jumlah tidak boleh 0. Nah, pesan ini berupa alert. Kode barang kita coba isi satu persatu untuk melihat validasinya. Sekarang pesan kesalahannya hanya ada 3. Kode barang di sini tidak ada karena pada kolom inputnya sudah kita isi. Kemudian kita tes lagi pada nama barangnya. Sekarang kita coba bayar lagi. Nah, muncul lagi pesan kesalahannya, ada harga dan jumlah. Harga dan jumlah tidak boleh 0. Sekarang kita isi 20.000. 1, 2, 3. Kita bayar. Jumlah tidak boleh 0. Nah, sekarang kita isi jumlahnya. Kan 1. Nah, di sini pada kolom subtotal, diskon, nilai diskon, dan total bayar akan terisi otomatis. Di sini mengapa diskonnya 0%? Karena subtotal kurang dari 50.000, karena minimal 50.000 agar dapat mendapatkan diskon. Sekarang kita coba agar mendapatkan diskon. Nah, dia akan mendapatkan diskon 5% apabila subtotalnya 50.000 sampai kurang dari 100.000. Dia akan mendapatkan diskon 5%. Sekarang coba lihat. Sekarang dia akan mendapatkan diskon 10% apabila subtotalnya 100.000 sampai dengan kurang dari 150.000. Coba 8. Nah, dia akan mendapatkan diskon 15% apabila subtotalnya dimulai dari 150.000 sampai kurang dari 200.000. Coba 10, 11. Nah, dia akan mendapatkan diskon 20% apabila subtotalnya dimulai dari 200.000 sampai dengan kurang dari 250.000. Coba 19.000. Dia akan mendapatkan diskon 25% apabila subtotalnya ini dimulai dari 250.000 sampai seterusnya, selebihnya. Nah, tombol batal ini dia akan otomatis mereset semua isi dari input semua formnya seperti ini. Nah, dia akan otomatis menghilangkan hasil inputan yang ada di kolom formnya. Oke, sekarang kita coba lihat di kode HTML-nya seperti ini. Ini mengapa saya isi disable pada form inputnya, karena supaya dia tidak bisa diisi secara manual. Dia hanya bisa diisi otomatis melalui sistem yang sudah dibuat di kode JavaScript-nya. Kemudian ini ada
tag SVG, dia akan menampilkan icon yang ada di bottom bayar dan batal seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di kode JavaScript-nya. Nah, variabel form ini dia akan mengambil elemen HTML yang memiliki kelas form. Kemudian variabel error message ini akan menampung semua pesan kesalahan apabila input tidak diisikan. Oke, kemudian formnya ini akan diberikan event dengan tipe submit. Jadi apabila formnya ini disubmit, dia akan menjalankan kode-kode yang ada di dalamnya. Ini prevent default ini digunakan agar apabila disubmit formnya, dia tidak akan merefresh halamannya. Kemudian variabel kode barang, harga, jumlah barang, nama barang, dia akan menampung value-value yang dimasukkan pada input. Kemudian variabel hitung ini digunakan untuk memanggil objek function constructor-nya. Oke, dan ini akan menjalankan metode validation-nya. Sekarang kita lihat pada objek function constructor-nya. Untuk disharga ini dia akan menampung hasil nilai dari value yang ada di sini, kemudian dipanggil, kemudian dikirim value-nya ke sini. Kemudian nilainya itu akan disimpan di sini. Setelah itu akan diproses untuk penghitungan subtotalnya. Subtotal ini akan menghitung harga dikali jumlah barang. Cek diskon ini berdasarkan subtotal. Apabila subtotalnya lebih dari sama dengan 250.000, dia akan mendapatkan diskon 25.000. Apabila subtotalnya lebih dari sama dengan 200.000, dia akan mendapatkan 20% diskon. Apabila subtotalnya lebih dari 150.000, dia akan mendapatkan diskon 15%. Apabila subtotalnya lebih dari sama dengan 100.000, dia akan mendapatkan 10% diskon. Apabila subtotalnya lebih dari sama dengan 50.000, dia akan mendapatkan diskon 5%. Dan apabila kurang dari 50.000, dia tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian nilai diskon dihitung dari subtotalnya dikali diskon. Kemudian jumlah pembayaran ini dihitung dari subtotal dikurang nilai diskon. Nah, untuk validationnya ini dia akan dicek satu persatu apakah kode barang, nama barang, harga, dan jumlah barang ini kosong atau bukan 0. Nah, apabila berhasil true, dia maka akan menambahkan pesan kesalahan berupa kode barang harus diisi ini ke array error message yang ada di sini. Nah, kemudian dipanggil pada saat disubmit. Setelah dipanggil, dia akan cek nih, sebelum dia menjalankan yang ini, dia cek terlebih dahulu apakah ada error message di array-nya. Apabila ada, dia akan menjalankan pesan alert yang berisi error message-nya. Nah, ini join ini supaya semuanya tidak berupa array yang ditampilkan, tapi berupa string, dan /n ini supaya pada saat ditampilkan dia tidak
tampil ke samping, tapi dia menghasilkannya ke bawah berurutan. Kemudian apabila tidak ada pesan kesalahan, dia akan memanggil metode subtotal dan hasilnya akan ditaruh di variabel total. Kemudian dari kolom input subtotal, value-nya akan diisi variabel total yang berisi hasil hitungan dari subtotal. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.